Nama ana basyarum mithlukum. Begitu Rasulullah mengatakan innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Begitu kalimat kul innama ana basyarum mithlukum dibacakan, para sahabat justru malah menangis. Abu Bakar nangis, Umar nangis, Ali menangis, Utsman menangis, semua sahabat-sahabat terbaik justru malah menangis. Kalau kita sebagai orang umum pasti akan bertanya, lah emangnya ngapa nangis gitu? Ada apa di balik tangisan tersebut? Maka para sahabat saat itu seolah-olah memahami ayat ini, menerjemahkan ayat ini, mendengar ayat ini, seolah-olah Rasulullah pengen mengatakan, saya ini manusia biasa seperti kalian, punya salah, punya juga aib. Tapi sahabat tuh tidak cuma sampai situ. Begitu dengar ayat ini nangis. Kenapa? Karena Rasulullah itu kayak ngasih kode gitu sama sahabat, bahwasanya saya ini makan dan saya ini lapar. Tapi yang bikin sahabat nangis saat itu, pemahaman mereka adalah kalimat innama ana basyarum mithlukum, berarti sesungguhnya saya ini Muhammad bisa hidup dan suatu saat pasti mati. Ayat ini adalah ayatul wada, ayat perpisahan, yang diriwayatkan disampaikan oleh Rasulullah pada saat subuh menjelang beliau meninggal dunia. Jadi begitu dengar kalimat innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian, Umar itu nangis, Abu Bakar nangis, ngerasakan, ini Rasulullah udah bentar lagi mau meninggalkan kita, Rasulullah tidak lama lagi bersama kita, makanya nangis sahabat. Innama ana basyarum mithlukum, sebuah kalimat yang difirmankan Allah untuk Muhammad. Katakan wahai Muhammad bahwasanya engkau manusia sama seperti manusia pada umumnya, punya kekurangan, punya aib, punya salah, punya dosa, punya batas waktu juga hidup di dunia. Nah, saat itulah subuh itu haru, subuh itu jadi hening, subuh itu jadi subuh yang tak bisa dilupakan oleh para sahabat, karena Rasulullah yang sangat mereka cintai akan meninggalkan dunia. Kalimat innama ana basyarum mithlukum menampar-nampar hati sahabat dengan mengatakan bahwasanya kebersamaan yang selama ini dirasakan sangat indah sepertinya sebentar lagi akan berakhir. Maka begitu Rasulullah mengucapkan kalimat innama ana basyarum mithlukum, sahabat langsung pasang telinga lebar-lebar, dengarkan baik-baik, lalu mengingat apa wasiat dan pesan terakhir Rasulullah di hari terakhir ini. Ternyata Rasulullah mengambil ayat Al-Kahfi ini. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi saat itu sahabat itu langsung kayak kena tampar-tampar gitu. Seolah-olah Rasulullah tuh bilang, satu dunia nih dikumpulkan, satu dunia nih bisa bikin kalian bahagia semua, saldo di rekening yang banyak, misal kalau kita zaman sekarang ya, mobil yang bagus-bagus, harta, bisnis, usaha, nama baik yang hebat, semuanya itu tidak akan ada apa-apanya dan tidak akan ada nilainya kalau Tuhanmu bukan Allah. Sekali satu, kata beliau, kalau orang-orang yang hebat itu, orang yang tinggi-tinggi amalannya, biasanya adalah syafaatnya Rasulullah. Para muhibbin atau para pecinta-pecinta Rasulullah itu bisa dapat
syafaatnya. Terus yang bikin saya tuh kecil rasanya dan tidak ada ngerasa apa-apa, waktu beliau mengatakan kalaupun kita tidak bisa dapatkan syafaatnya Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah berkenan untuk melihat kita. Semoga beliau mau melihatkan wajahnya atau memalingkan wajahnya untuk melihat kita. Diam bagi saya. Kalaupun kata beliau, seandainya saat itu Rasulullah sibuk dengan berbagai macam orang-orang alim soleh, mudah-mudahan kita, kata beliau, diizinkan Allah untuk bisa melihat beliau walaupun dari jauh. Kalau ketemu sama Rasulullah, itu dah bikin kita nangis gitu ya. Bayangkan perjuangannya, masuklah untuk ke Masjid Nabawi, di pintu Babu Salam itu. Entah apa rasanya hati ini ketika lewat di depan itu. Belum sampai, baru masuk pintu terus orang sholawat sampai kiri kanan. Semoga beliau berkenan melihat kita, atau kita yang melihat beliau dari jauh. Sampai Ustaz Mu itu bilang, mudah-mudahanlah kita bisa dilihat oleh beliau. Kalau ketemu sama baginda Rasulullah, teman-teman, sudah membahagiakan luar biasa, bikin kita haru, dan semoga Allah izinkan ya. Gimana lagi rasanya ketemu sama yang menciptakan Rasulullah? Sudah di surga, sudah dapat nikmat, sudah dibalas, sudah dibilang sama Allah. Gimana para ahli surga? Yang aku janjikan dulu betul enggak gitu? Sudah cukup ke atau kurang? Semua ahli surga mengatakan sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup ya Allah. Lalu Allah menawarkan, maukah aku kasih nikmat yang lebih besar lagi? Saat itu para ahli surga mengatakan, sudah cukup ya Allah, sudah cukup ya Allah, sudah banyak nikmat yang kami rasakan. Lalu Allah mengatakan, ada nikmat yang akan aku berikan dan aku tunjukkan. Apa teman-teman? Saat itu Allah menunjukkan wujud aslinya kepada para ahli surga. Kalau divisualkan, seolah-olah Allah pengen bilang gini, ini loh aku, Tuhan yang kalian sembah. Ini loh aku yang kalian tak berani bermaksiat menurutkan hawa nafsu karena takut padaku, padahal kalian tak bisa melihat aku. Ini loh aku, Rabbmu, yang menjaga kalian siang dan malam, menjamin rezeki kalian semua. Maka subuh itu para sahabat semua nangis, semua terharu, semua membayangkan bagaimana bisa bertemu betul sama Allah. Karena mereka tahu bahwasanya ada sekelompok manusia yang tidak dilihat dan tidak ditoleh oleh Allah nanti di hari kiamat.